Halo semuanya, ada nih salah satu pertanyaan menarik di video Kofilbert yang diupload kemarin. Pertanyaannya seperti ini. Bahas TAPG dong Pak, terutama pada pembagian dividen kemarin di atas EPS yang dihasilkan. Kok bisa ya? Hehehehe. Nah, sebelum lanjut yang mau tanya-tanya seputar saham dan investasi, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan dijawab satu persatu sama Kofilbert. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait emiten TAPG. Mari kita mulai. PT Triputra Agro Persada Tbk merupakan perusahaan kelapa sawit under Triputra Group. Sama seperti DSNG yang juga under Triputra Group, produksi TAPG terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikontribusikan oleh dua hal. Pertama, tanaman perusahaan yang prima dengan rata-rata usia 12,5 tahun. Sebagai informasi tambahan, tanaman kelapa sawit memang paling produktif di usia 7-20 tahun. Sedangkan, total lahan tertanam ada di 160.000 hektar. Angka tersebut including perusahaan anak, perusahaan asosiasi, dan lahan petani plasma. Untuk perbandingan, LSIP memiliki lahan tertanam kelapa sawit 124.000 hektar. Tadi kita ada singgung sedikit terkait perusahaan asosiasi. Apakah itu? Dari laba 1,66 T perusahaan di tahun 2023, sekitar 40% diantaranya berasal dari entitas asosiasi, sedangkan 60% sisanya dari perusahaan. Adapun entitas asosiasi tersebut merupakan PT Union Sampurna Triputra Persada, yang juga merupakan perusahaan CPO. TAPG memiliki 50% kepemilikan diantaranya, sehingga dari laba PT Union yang 1,27 T di tahun 2023, jatah TAPG sebesar 637 miliar alias setengahnya. Hal tersebut juga lah yang menyebabkan net profit margin TAPG bisa di atas operating profit marginnya. Ya, karena ada kontribusi entitas asosiasi tersebut. Sekarang, mari kita bahas terkait earning power perusahaan. Terkait produksi CPO 5 tahun terakhir, angkanya ada di 846.000 ton 2019, 841.000 ton 2020, 850.000 ton 2021, 999.000 ton 2022, dan 978.000 ton untuk 2023. Lalu untuk 2024 diperkirakan di 995.000 ton, sehingga bisa dibilang sejak 2021 cenderung flat. Faktor kedua yang perlu diperhatikan adalah harga CPO itu sendiri. Di tahun 2012 sampai 2020, harga CPO cukup rendah di range 2.000 sampai 3.000 ringgit per ton. Dan barulah sejak 2021 harganya cukup stabil di level 4.000 ringgit per ton, di mana harga tersebut merupakan angka yang favorable bagi perusahaan CPO. Untuk profitabilitas sendiri, kita bisa expect tahun 2024 kurang lebih dengan 2023 kemarin. Secara valuasi, perusahaan diperdayakan di PER 7,5 kali dan PBV 1 kali. Di tahun 2024, perusahaan ada membagikan dividen jumbo, sehingga memberikan dividen yield 16%. Namun untuk kedepannya, agak sulit menebak akankah dividen payout ratio tetap di angka yang tinggi atau tidak.